Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang singkat ini, hadir mengajak diri sendiri dan seluruh jamaah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama setelah kita menjalankan puasa Ramadan yang penuh dengan berkah. Oleh karena itu, marilah kita semua terus meningkatkan dan menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua kewajiban dan meninggalkan segala larangan. Sejatinya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa di bulan Ramadan yang telah kita laksanakan tidak hanya berdimensi spiritual semata. Lebih daripada itu, puasa Ramadan juga menjadi sarana efektif untuk membentuk ketakwaan sosial. Konsep ketakwaan yang hakiki tidak berhenti pada hubungan pribadi kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja, namun juga berwujud dalam bentuk hubungan horizontal antara sesama makhluk, sesama manusia, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Salah satu tujuan daripada puasa, khususnya pusat puasa di bulan Ramadan, adalah ketakwaan. Keutamaan atau tujuan itu akan tercapai dengan berpuasa dan meninggalkan hawa nafsu. Puasa melatih diri untuk menahan diri dari berbagai godaan, termasuk makan dan minum serta hawa nafsu lainnya. Hal ini tentu tidak mudah apabila dijalankan dengan niat yang tulus dan ikhlas, maka akan terlaksana dengan mudah dengan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha teliti. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat tersebut menunjukkan bahwa ketakwaan merupakan tolak ukur kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan pangkat, bukan jabatan, bukan harta, apalagi keturunan yang menjadi tolak ukur. Yang menjadi tolak ukur kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang paling bertakwa. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah tidak melihat manusia berdasarkan rupa, harta, dan lain sebagainya, melainkan Allah Subhanahu wa taala melihat kita semua berdasarkan hati dan amal mereka. Manusia yang paling mulia
menggantinya dengan perilaku yang lebih baik. Kita belajar untuk lebih bersabar, menahan diri dari berkata kasar, dan menjaga lisan kita dari perkataan yang tidak baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza asbaha ahadukum yawman sha'iman fala yarfud wa la yajhal fa in imrun syatamahu aw qatalahu falyaqul inni sha'im inni sha'im." Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala beliau berkata, jika salah seorang dari kalian berpuasa pada suatu hari, maka janganlah berkata-kata kotor dan janganlah berbuat jahil. Jika ada orang yang memakinya atau mengajaknya berkelahi, maka hendaklah dia berkata, sesungguhnya aku sedang berpuasa, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Puasa juga jamaah rahimahullah membantu kita untuk lebih berempati kepada orang yang lain, orang yang kurang beruntung. Ketika kita merasakan lapar dan dahaga, kita akan lebih memahami bagaimana rasanya hidup dalam kekurangan. Hal ini dapat mendorong kita untuk lebih dermawan dan membantu orang lain yang membutuhkan. Pada hadis lain dijelaskan oleh para sahabat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan di antara manusia lainnya. Kedermawanan beliau semakin terlihat jelas ketika datang di bulan Ramadan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan di antara manusia lainnya, dan dia semakin dermawan saat berada di bulan Ramadan. Jamaah rahimahullah. Oleh karena itu, setelah kita menjalankan puasa Ramadan dengan benar, menjalankan puasa Ramadan dengan niat yang tulus dan ikhlas, tidak lain seharusnya keimanan dan ketakwaan kita secara pribadi semakin meningkat. Begitu juga keimanan dan ketakwaan kita akan selalu berkontribusi pada lingkungan yang baik dan lingkungan sekitar kita. Puasa menjadi sarana untuk membangun ketakwaan sosial, lebih peka dengan kehidupan masyarakat sekitar, untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan harmonis. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Pertama, puasa melatih kita untuk lebih peka terhadap kebutuhan orang lain. Rasa lapar dan dahaga yang kita rasakan selama berpuasa di bulan Ramadan khususnya dapat membangkitkan empati terhadap mereka yang kekurangan. Hal ini mendorong kita untuk lebih dermawan dan membantu mereka yang membutuhkan, baik secara materi maupun materi. Oleh karena itu, hasil dari puasa Ramadan adalah kita lihat di bulan-bulan lainnya. Bagaimana kita menjaga sholat, bagaimana kita menjaga lidah dari perkataan-perkataan yang tidak baik, tidak hanya ketika kita berpuasa atau tidak hanya ketika berada di bulan Ramadan. Lebih besar lagi usianya ketika kita berada di bulan selain bulan Ramadan. Selanjutnya, jamaah rahimahullah, puasa mendorong kita untuk menghindari perbuatan yang dapat merugikan orang lain, berbohong, ghibah, dan perilaku negatif lain yang dapat membatalkan pahala puasa. Dengan menghindari perbuatan tersebut, kita menciptakan lingkungan yang lebih positif dan kondusif bagi semua orang. Yang pada bulan Ramadan yang telah lalu, kita tidak pernah berghibah, kita tidak pernah berkata kasar, kita tidak pernah menyempati. Perilaku-perilaku ini harus kita lanjutkan di luar bulan puasa Ramadan sebagai bentuk implementasi daripada puasa Ramadan yang telah kita laksanakan selama 29 hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal
لله الذي أنزل بالاعتصام بحبل الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم له. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر واتقوا أما نهى. قال تعالى: من جاء بالحسنة فله أشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمياه ما ظهر منها وما بطن. أنت لنا في إندونيسيا خاصة وسائر البلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها فيسره